Ini karena disurvei, ini bisa jadi juara, ini karena serius surveinya atau gimana nih Pak? Kalau nggak serius nggak disampaikan di media. Oh gitu ya? Kan jelas itu pakai data, nggak mungkin nggak pakai data. Sekarang kita kan pakai data, fakta dan data. Walaupun hati saya kurang nerima sih kalau juara. Enak aja. Iya kan Kalau, ya mungkin karena Pak Zul nggak memiliki data. Oh iya, kita bicara dengan orang punya data. Ini kabar tangan. Nah, Berarti ada di atas tangan. Ya. Kalau yang di atas tangan ini kan yang pakai ini. Nah, Pak. pakai ini. Ditulis sudah tanda tangan. Kemudian diperiksa, baru tanda tangan. Baru tanda tangan. Nah, tapi kalau buat tangan kan nggak ada tangan-tangan. Iya, ini yang terinspirasi dari teknik jual beli Jawi. Oh, yang ala lama. Main rosok. Iya benar. Main rosok. Iya. Rosok. Nah, kemudian nikah lari. Ini yang bayar nih. Gimana mau nikah lari? Nikah sambil lari. Nah, maksudnya begini. Mungkin nggak setuju keluarga, dia nikah lari namanya. Nikah lari ya Pak ya. Kemudian nikah liar. Oh, nikah liar juga ada. Oh, ada kayak kuda. Susu kuda liar. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfami Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya kita akan mendatangkan informasi dari tamu-tamu spesial kita. Dan alhamdulillah hari ini seorang tokoh masyarakat sudah hadir di kursi panas kita. Beliau adalah Dr. Andus Haji Ashraf Faber MM. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tokoh nih, ini tokoh yang luar biasa, yang inspiratif ya. Nama lengkap benar Pak ya, Ashraf Faber Pak? Benar. Ashraf Faber. Ashraf Faber. Asli di mana sih Pak? Saya aslinya orang Agam. Orang Agam ya. Nanti kalau diperkecil nanti ya. Oh iya, pokok Agam lah Pak ya. Agam lah. Asli Agam. Kalau saya melihat beliau ini sahabat, beliau ini yang paling saya kenal itu adalah penggeraknya zakat. Jadi dulu dari buku yang beliau tulis itu tentang zakat. Tapi kita bincang-bincang banyak hal nih. Bincang pertama tentang motivasi sebagai penggerak kebaikan di tengah masyarakat. Nah, kira begitu dulu. Ini memang sudah dari dulu memang suka berorganisasi itu gimana nih Pak? Kembali kepada para pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan oleh Pak Zul tadi. Pak Zul ini adalah menantu saya nih. Kenapa? Karena Pak Zul adalah suami daripada anggota kita, si F. Kemarin dapat berkah haji ya. Haji Pak, alhamdulillah. Jadi ini, dan udah lama ini ketemu. Memang kita dari dulu memang suka organisasi. Ketika di pesantren. Oh, pesantren dulu. Oh Pak? iya, pesantren. Pesantren. Jadi jenjang pendidikan pesantren ya Pak? Pesantren. Pesantren ya kalau dikatakan insya Allah pesantren ternama di Indonesia lah. Sumatera atau Wali Parabe. Oh, Parabe ya. Jadi kita dulu ada di organisasi kita setelah kita masuk itu kalau dulu satu organisasi ada maksudnya di Parabe itu ada kumpulan dari utara karena banyak dari bermacam-macam. Nah, ketika kami masuk, kami yang membuat namanya Ittihadus Subtari namanya. Ittihadus Subtari. Iya. Jadi maksud Ittihad Subtari itu persatuan orang-orang yang di wilayah Sumatera bagian utara gitu. Bagian barat utara gitu. Ada mungkin dari Tangkamang, yang lain-lain. Kalau dulu ada wilayah Medan, ada Palembang, ada yang lain di organisasi di Parabe itu. Tapi ketika kami juga Ittihad Subtari namanya. Jadi kami dibina oleh para ustadz. Kalau di pesantren itu untuk tidak hanya sekedar pengisian ilmu, jadi untuk berorganisasi ada ranahnya. Oh, gitu ya. Namanya muhadarah.
Muhadarah ya. Iya iya. Jadi Ya. ada kalau untuk diskusi muzakarah namanya. Oh, muzakarah ya, ya betul. Kalau untuk keilmuan dengan ustaz-ustaz. Oh iya, ada jadi ada pembentukan karakter organisasi itu di muzakarah Pak ya. di Berdebat di muhadarah. Muhadarah itu kan penampilan. Penampilan ya. Oke. Jadi kalau muzakarah itu mempertahankan diskusi ya? prinsip diskusi. Debat ya. Ada. Nah, itu kita hari ini kita senang juga. Oh, senang. Mungkin di DPRD kemarin kita. Oh iya senang. senang Oh, senang debat. Ya, maksudnya debat untuk kepentingan masyarakat. Karena debat itu memang mencari intisari sebuah persoalan ke titik yang lebih tepat gitu Pak. Iya, insyaallah. Termasuk teknik mempertahankan pendapat ya. Tapi jangan yang salah. Aja. Kalau mempertahankan salah itu dosa. Tapi mempertahankan kebenaran, tak bergeming dari tegaknya kebenaran gitu Pak ya. Ini salah satu kita juga karena ingin mempertahankan kebenaran itu. Insyaallah saya sebentar lagi akan dikukuhkan menjadi advokat, pengacara. Advokat? Insyaallah. Waduh, Oktober deh. Iya, insyaallah. Sudah selesai yang lain, pendidikan sudah. Oh iya. Sedang pengurusan apa? Insyaallah Oktober kita. Oh iya Oktober jadi advokat nih. Iya. September sekarang ya. Oktober 1 bulan lagi Pak. Iya, sedang. Wow. Proses. Waduh, ini emang luar biasa nih. Kalau cita-cita dulu sih sebagai apa sih Pak? Cita-cita sebenarnya sederhana saja. Dulu ketika saya di SD termotivasi cerita dari guru agama lah. Guru agama kita menceritakan Nabi Muhammad itu besarnya karena ketika tidak ada ibunya. Oke. Jadi sewaktu di SD, jadi orang besar itu memang ibunya melahirkan, tapi kayaknya ketika ditinggalkan ibu besar. Jadi saya bercita-cita dulu cepat orang tua meninggal kita bisa lebih besar gitu. Ternyata orang tua kita sampai hari ini sehat, alhamdulillah sampai 94 tahun. Masih ada sekarang? Masih. Subhanallah. Nah, beliau yang 94 tahun ya? 94. Masih bisa naik motor, jalan kaki dan lain-lain. Jadi beliau lah yang memberikan motivasi bagi saya sebagai pribadi. Lalu tamat SD, tapi dari dulu awalnya kami di keluarga itu beliau tamat SD, tapi orang tua laki-laki saya ulama. Oke. Sehingga memang ulama. Tapi yang memotori cucu-cucu beliau adalah nenek ini. Namanya Hajar Nila. Nenek. Ya, Anda orang tua saya. Oke, yang lain itu kan nenek. Ibu. Oke. Nah, beliaulah yang sekarang di keluarga kami itu sudah ada lebih kurang 20 sarjana. Kadang ya S2. Dari nol. Saya yang pertama. Oh, Bapak yang pertama sarjana ya? Saya Subhanallah. Dan ketika itu yang sarjana di kampung itu nggak ada kecuali orang kaya. Tapi saya ketika Bapak kan juga dari orang kaya. Oh, kalau iya kaya lah. Kalau nggak kaya nggak mungkin, maksudnya kaya hati lah. Tapi secara ekonomi Susah. Susah ya Pak ya? Saya kelas 4 SD saya sudah minta surat miskin ke kantor wali negari. Saya yang ngurus langsung. Oh ya Pak. Supaya saya sekolah. Kayaknya merasakan juga ya. Luar biasa. Oke. Terus Pak. Nah, jadi ke sawah pernah berarti Pak? Benar, sawah. Apalagi kalau mungkin ke kebun. Ketika saya mahasiswa, jeruk kita di untuk tingkat agam itu nomor 1. Nomor 1 ketika itu ya. Nah, ketika apa? Karena ya mungkin karena ya mau belajar lah. Oh iya betul ya. Iya. Dia itu cerita kecil. Terinspirasi ketika guru agama menyampaikan Nabi Muhammad itu kecil-kecil sudah meninggal loh ibunya. Kalau bapaknya kan udah tahu sebelum meninggal. Tapi saya berpikir ketika benar nih, bukan dibuat-buat nih. Biarlah cepat ibu ini meninggal. Rupanya masih hidup kan? Masa masih hidup? Apapun yang kita lakukan. Tapi Bapak pernah cross check ke ibu nggak? Bu, dulu saya pernah sebenarnya cita-cita jadi ibu cepat meninggal. Pasti dipukul kan? Enggak juga. Enggak, betul. Kita sering hari ini mempergarahkan beliau bersama bergurau lah. Bergurau ya. Kenapa? Kita hampir setiap kita bertemu atau sekali seminggu misalnya kita Nabi Muhammad itu masih makan lagi, kita bilang. Masih salat. Iyalah katanya. Nabi Muhammad 63 enggak salat lagi, enggak makan lagi gitu. Ya ada Nabi Muhammad.
Iya. Sehingga apa maksudnya? 63 Nabi sudah meninggal gitu. Meninggal kan? Cuma jawab beliau, dia kada Nabi. Tujuan kita kan untuk memancing supaya beliau tertawa gitu ya, berpikir supaya nggak pikun, nggak apa. Jadi mungkin nggak banyak orang tua yang sama dengan beliau, cara berpikir beliau. Itu yang kami sampaikan tadi. Beliau lah motor anak keponakan kami menjadi di pendidikan. Padahal beliau kan orang pendidikan, tapi kadang-kadang mau pergi sekolah loh. Kadang-kadang namanya anak kecil kan. Waktu kecil kadang-kadang kan sakit sedikit, enggak mau sekolah. Tapi pagi-pagi udah dibangun kan. Kalau kami kan ngaji di surau dulu. Iya. Surau pagi-pagi pulang. Nah, siap-siap. Nah, nasi sudah siap. Nah, kalau sakit sedikit, apa? Yang penting sekolah. Sampai Jadi sekolah penting sekali kata beliau ya. Sangat itu. Sampai ke cucu-cucu beliau, sampai ke piut-piut hari ini. Jadi luar biasa lah orang tua kami, dan beliau lah yang apa saja ya dari beliau lah. Termasuklah mungkin ya ini cerita orang tua ya. Ketika saya masuk kepada B, 3 saja yang mungkin beliau doakan kepada anak-anak pesantren. Ketika saya jadi kepala kemenak, saya sampaikan. Saya dulu didoakan orang tua ketika mau masuk pesantren, 3 saja doa beliau. Pertama bisa jadi imam. Bisa jadi imam. Sudah bisa jadi khatib. Yang ketiga bisa pandai mendoa. Pandai mendoa. Setelah saya lihat hari ini doa ini terkabul semua. Subhanallah ya. Maksudnya kan sederhana. Imam itu kan pemimpin. Jadi kepala kemenak nih, untuk kepala kemenak ya. Iya. Betul ya. Pemimpin. Dia jadi khatib. Khatib itu kan mendakwahkan orang. Betul mengajak ya. Mengajak, menghimbau. Ya mungkin di mimbar lah kira-kira. Nanti mungkin ketika kita menyampaikan, kenapa kok begitu ya? Ya orang yang berbicara khatib itu kalau bahasa kampung kan khatib, khatib lah. Jadi orang yang tegak di mimbar, menyampaikan berbagai apa-apa yang terkait dengan keagamaan terutama, tapi tidak hanya keagamaan. Kita kan banyak menyuarakan hal-hal untuk masyarakat. Kemaslahatan. Nah yang ketiga pandai mendoa. Ternyata doa ini kan luar biasa ini. Artinya ketika kita berdoa, orang yang didoakan itu minimal kita lihat ya mudah-mudahan jadi orang baik, rezekinya banyak dan lain-lain. Nah kita juga jangan hanya berdoa saja, tentu untuk kita dulu. Ya buat kita dulu. Bukan dulu lah. Ya, kita mendoakan orang lain kita tidak sejahtera, tidak meningkat, tidak segala macam. Nah artinya bahasa sederhana orang tua yang seperti itu terkabul. Alhamdulillah. Iya. Jadi bisa mendoakan orang lain itu kan berarti banyak bermanfaat untuk orang lain kira-kira. Iya. Mungkin kayak gini juga kali Pak. Semakin banyak mendoakan orang lain kayak hukum lempar bola. Akhirnya kebaikan yang dilempar juga kembali kepada Pak Haji. Tapi itu guru-guru kita, orang tua kita yang masih hari ini, nama beliau Buya Haji Mas'ud Abidin. Oh iya, Buya Mas'ud ya. Kan tahu kan? Pak Jolan. Jadi, nah ini apa kata beliau Pak? Kata beliau semakin banyak kita mengurus orang lain, memperhatikan orang lain, pokoknya mengajak orang lain, membantu orang lain untuk kebaikan, maka peluang itu semakin banyak baliknya ke kita. Saya udah merasakan. Ya. Saya tahu dikit lah. Anak beliau ini sahabat 4 orang ya. 4 orang ya. 4 orang dan itu kok ini saya belum pernah sampai ketemu semua Pak Haji kan, Pak. Ini katanya 4 orang dan yang paling tua itu pernah di Mesir. Itu dulu saya dapat cerita jadi ketua alumni. Jadi ketua organisasi Mesir. Iya. Benar Pak ya? Ini gimana? Coba bisa diinspirasi keluarga nih. Gimana ceritanya nih Pak Haji? Ya begini, anak kita itu yang tua, saya berikan anak
karena saya dari kepala KUA, saya juga pernah menulis buku tentang keluarga ya. Oh, pernah ada tulisan ada keluarga tulisan apa ya? buku saya bukan banyak, bukan hanya zakat. Itu Oh, enggak ada yang zakat ya? Oh. Jadi tulisan saya terakhir kemarin kepemimpinan ABSSBK ala Syekh. Kepemimpinan ala SSBK ala Ashraf Haber. Iya, ala Ashraf. Kita apa nih ya? Ini menantang nih. Iya. Keluarga dulu deh, Pak. Oke. Nah, keluarga. Jadi terkait dengan keluarga, kalau kita memberikan motivasi kepada masyarakat, ada 6 hal keluarga yang sakinah. Oke. Nah, salah satunya waladin salihin yad'ulah. Oke. Anak yang Soleh yang selalu mendoakan ya? yang mendoakan. Sebenarnya kalau saleh tanpa mendoakan juga akan bermanfaat. Oh iya, namanya apalagi- sudah soleh. Iya, apalagi mendoakan. Iya, betul. Nah, saya juga ketika dulu tidak hanya mengandalkan konsep-konsep keagamaan yang pernah saya baca, yang saya pernah dengar, tapi saya selalu diskusi. Salah satu tokoh dalam keluarga yang saya pernah Pak Manjas Datu Bahasa. Kalau kalau yang Pak Dokter Mengker, orang tua beliau, Pak Dokter Ambiar. Oh, Ambiar Anjas. Iya. Nah, itu inspirasi saya dalam mengembangkan di buku saya itu bagaimana anak-anak itu bisa menjadi orang saleh lah. Oke. Nah itu banyak cerita terkait dengan anak-anak. Nah, ketika saya jadi kepala KUA di Tratang Kambang itu dengan Pak Manjas itu loh. Beliau tokoh kita. Tokoh politik dan tokoh Tratang Kambang, tokoh agam. Nah, sehingga anak-anak beliau sampaikan, apa itu resep? Kok bisa anak beliau jadi dokter, kok pintar, segala macam. Padahal beliau orang-orang biasa. Tidak pakai gelar beliau. Tapi menginspirasi ya. Katanya pertama kasih makan yang halal. Halal ya, betul. Yang kedua disiplin. Yang ketiga supaya bersosialisasi, bermasyarakat. Jadi ini resep kalau mau anak-anak yang apa. Nah, juga dulu saya senang dengan orang-orang yang berhasil keluarga. Kebetulan itu yang pertama itu. Kalau yang kedua, saya terinspirasi kepada anak mama, anak paman. Namanya siapa sih Pak yang pertama? Fakri Emil Habib. Ini yang jadi ketua organisasi Nah, itu? dia ini ketua himpunan Mahasiswa PPMI namanya. Dia wakil presiden. Wakil presidennya? Ya, wakil presiden. Jadi dia dipilih kayak presiden Indonesia. Nah, dia per periode. Orang nomor 2 lah ya dia. Orang nomor 2 di Mesir. Nah, kebetulan dia ketika di Tawalib Parabe, dia ketua IPST namanya. Kalau di madrasah atau di sekolah umum namanya OSIS. Oke. Kalau di pesantren namanya OSIM namanya. OSIM ya. Nah, OSIM. Jadi dia nggak tahu kita kenapa dia mau organisasi. Dia mau mencalonkan di Parabe ketika itu. Ya, besok mau pemilihan ketua IPST. Habib, dia panggilan Habib. Habib mau calon besok. Nah, kita bilang, kira-kira apa strategi yang sudah dilaksanakan? Kita bincang-bincang sedikit kan. Nah, udah ya. Nah, kalau sekarang tim kampanye lah, kira-kira seperti itu. Kawan-kawan lah. Iya. Kan nggak mungkin dengan ya. Alhamdulillah dia terpilih. Pilih dia. Nah, kemudian tamat di Parabe, dia kuliah ke Mesir. Nah, kuliah ke Mesir, mungkin karena dia suka bergaul. Nah, mungkin ini yang memotivasi untuk dicalonkan sebagai pimpinan pemuda pelajar Mesir, PPMI namanya. Nah, dia selalu komunikasi dengan kita sini. Nah, dicalonkan juga, banyak penilaian-penilaian. Nah, alhamdulillah dia terpilih. Dan kesempatan itulah terdapat cerita dia difasilitasi oleh negara. Pakai kendaraan dinas juga. Oh gitu Pak? Oh iya, di sana iya. Di situ ada kendaraan dinasnya? Ada kendaraan dinas untuk. Emang kayak pejabat ya?
Ini namanya wakil presiden. Oh iya. Dikira organisasi kayak gitu aja. Oh, ada ya. Ada disediakan oleh dan kebetulan siapapun pejabat Indonesia yang ke Mesir, presiden dan wakil presiden nyebut, termasuklah walaupun senior dia adalah Ustadz Abu Somad UAS. Iya. Nah dia ketika UAS ke sana itu dia yang nyebut. Ada wakil presiden waktu itu, era wakil presiden siapa ya, Pak Yusuf Kala atau siapa ya. Nah dia yang nyebut. Jadi itulah alhamdulillah Allah berikan sama dia kan. Kemudian selesai di Pak Dian wisuda tepat waktu. Dan alhamdulillah saya masih kepala Kemenak ketika itu. Kemenak Agam Pekumbu, Pak? Pekumbu. Pekumbu ya, oke. Iya, pindah Pekumbu itu. Nah, Cana mau ikut ke sana menghadiri. Tapi dia udah bilang, ya mungkin besok Habib ada informasi sebagai wisadawan terbaik. Waduh, mahasiswa Mesir. Masya Allah. Mahasiswa Indonesia. Waduh. Nah, karena merasa syukur, kita mau ke sana. Tapi diskusi bagus dia cara berpikir. Nggak usah lah ya kan. Nanti kalau anak-anak yang lain nggak kesini orang tuanya, nanti dibilang lain katanya. Nggak usah lah ya kesini. Iya benar-benar ya. Nah, jangan-jangan nanti. Tuh. Jadi kita akhirnya memang nggak jadi berangkat. Alhamdulillah. Ya itulah mungkin banyak nikmat Allah yang tadi. Karena bantu orang ya. Oke, ini nomor 1. Nomor 2 gimana Pak ceritanya? Nomor dua ini ceritanya ada nama dulu. Namanya siapa? Enggak, maksudnya kenapa kita di buku kita itu salah satu anak yang saleh itu Khairusmih namanya. Khairusmih. Berikan nama anak yang baik. Oh gitu. Iya. Kan orang berpikir nama itu sembarang aja lah. Oke. Tapi memang Islam itu Iya. Nama itu sebuah doa. Doa ya. Jadi berikan nama yang baik untuk anak ya. Di dalam Islam tuh ajarannya Pak ya. Iya, Oke. pelajarannya. Sebab apa? Ketika kita memberikan doa itu adalah sebuah doa. Iya, betul. Nah, anak-anak kita ini saya terinspirasi dengan tokoh-tokoh nasional. Siapa sih Pak? Kalau yang tua yang Fakhri Emil Habib ini 2 tokoh ini. 3 malah. Yang pertama Pak Air Fakhruddin, tokoh Muhammadiyah. Oh iya, tokoh Muhammadiyah. Air Fakhruddin. Yang kedua Emil ini adalah Emil Salim, tokoh kita orang Ketua Gadang, yang Menteri Lingkungan Hidup terakhir ya. Sekarang masih hidup. Yang ketiga Habibie. Oh Habibie. Iya. Maka dikasih nama jadinya Fakhri Emil Habib. Oh. Habib itu Bibi ya belakangnya. Itu Habibie. Ya. Jadi kan doa. Doa ya betul. Mudah-mudahan dia mengikuti jejak tokoh-tokoh itulah ya. Walaupun nggak sesingkat dengan itu, mudah-mudahan nanti. Amin. Oke. Itu. Yang kedua, kalau bagi saya kan karena tokoh agama itu prinsip utama. Kalau tadi saya bilang Nabi Muhammad kan. Iya, betul. Ke bawah-bawahnya kan ulama. Iya. Ulama yang Warasatul Anbiya ya? Warasatul Anbiya. Baik, oke. Nah, maka ulama yang menurut kami yang ulama hak kalau ke bahasa sekarang. Oke. Nah, dulu yang garis-garis lurus, yang saya lihat ya Mas era lama, yang lama itu mungkin Buya Hamka. Nah, tokoh Muhammadiyah ketika AR Fakhruddin itu. Jadi anak yang 3 itu Fakhri semua. Oh, ketiganya Fakhri ya? Yang keempat ini yang berbeda sedikit. Yang keempat beda nih. Apa sejarah kenapa beda, Pak? Nanti kalau kita cerita ya. Yang kedua lah dulu. Oke. Kenapa? Yang nomor 2 ini kita kasih namanya Fakhri Mar'i Fatani. Fakhri Mar'i Fatani. Pertama dia 2 tokoh itu. Kalau tadi 3 kan? Tadi 3. Kalau ini 2 tokoh. Pertama Air Fakhruddin, tokoh Muhammadiyah. Yang saya lihat luar biasa, orang sederhana dan lain-lain. Nah, kemudian yang Mar'i Muhammad, mantan Menteri Keuangan. Oh gitu. Oke. Nah, dari kedokteran ini saya terinspirasi. Beliau dokter yang kedua nih ya? Iya, dokter. Sekarang bertugas di Pekan Kamis
sebagai dokter umum. Nah, ini terinspirasi pada anak paman saya. Dia pintar, sekolah di Jakarta. Teman paman saya ini kebetulan tentara. Saya tinggal beliau sebelum jadi pegawai. Nah, anak beliau juga umum. Saya tinggal sebelah di kamar. Kadang-kadang jam 11, jam 10 masih terdengar balik-balik buku kan. Padahal dia juara itu. Dia masuk ke kedokteran. Nah, setelah masuk kedokteran, nah terinspirasi. Sudahlah pintar, juara umum, masuk kedokteran. Nah, yang nomor 2 ini samping nama yang tadi, ya Allah, mudah-mudahan anak saya nanti jadi dokter, ada yang jadi dokter. Untuk orang banyak maksudnya. Kalau tadi kan keulamaan, tadi keumatan, ulama itu, yang di Mesir. Nah, ini mungkin di sisi kesehatan, sebab banyak orang butuh kesehatan. tadi kesehatan batin, sekarang kesehatan fisik dia. Oke. Nah, itu. Jadi itu yang nomor 2. Oke. Lanjut nih. Ya, lanjut Pak. Lanjut. Inspirasi keluarga nih. Nah, kalau nomor 3, nah ini saya melihat di samping tokoh yang tadi juga, cuma satu tokoh, tapi ujungnya ada nilai yang di luar itu. Nah, saya berharap yang nomor 3 ini, pertama Air Fakhruddin, Fakhri juga. Yang kedua Ulil. Ulil ini kan Ulil Amri. Oh, pemimpin. Pemimpin. Oke. Nah, jadi yang terpikir oleh kita, orang yang bermanfaat itu kan orang yang memikirkan orang lain. Oke. Iya. Iya. Kan? Betul. Jadi ketika dia ada nilai-nilai agamanya sebagai inspirasi itu, kemudian Ulil. Nah, Haziz ini dalam Al-Quran ada ini. Ya. Dalam bahasa Arab, Haziz ini adalah keberuntungan. Aziz atau Haziz. Zat, ya zat. Enggak ada. Haziz. ya. Iya, Haziz. Jadi enggak ada nama orang itu. Iya. Tapi intinya keberuntungan. Aziz ada ya, Pak. Ini Zo ya. Aziz, ini Zo. Unik nih. Unik. Haziz. Di belakangnya ZH. Kalau Iya. dalam bahasa Indonesianya. Tapi Iya. kalau dalam bahasa Arabnya Za. Zo. Zo. Oh, Zo ya, Haziz ya. Haziz. Jadi dengan mengasih nama itu kita berharap dia sebagai pemimpin juga, sebagai tokoh, ya. Alhamdulillah. Nah, ini juga terbukti. Dia di TK juara MTQ Agam dia. Tartil. Dia sekarang di kantornya sekarang jadi imam dia. Masya Allah. Ini TK ya, Pak? Iya. Tadi di TK juara ini. Sekarang dia bekerja di kantor Bea Cukai. Oh, masuk bea cukai ini? Iya, Bea Cukai ini. Masya Allah. Dan sekolahnya gratis di STAN. Di stan. Oh. Artinya kan keberuntungan. Iya. Ya, ketika dia mau tes, dia banyak itu. Dia lulus di pertambangan juga dulu. Oh, 2 lulus di pertama juga. 3. Oh, Terakhir mau di pelayaran, tapi tes yang ketiga dia tes bea cukai. di STAN. Stan ya. STAN ya. Karena saya kasih arahan. Nanti mungkin di pelayaran mungkin banyak duitnya, tapi jarang ketemu. Iya, betul. Nanti mungkin masalahnya banyak. Ketemu dengan ikan-ikan dan air-air. Ikan-ikan. Lautan lepas terus ya. lepas. Duit banyak buat diapain? Apalagi kalau di pertama. Iya. Ya 270 triliun. Untung saja dia. Alah. Di orang Iya, kaya. iya. Apalagi sekarang ya, kalau padahal dia udah tamat, kalau misalnya di pertambangan kan, kalau dia terlibat 270 triliun ini gimana? Aduh, oke. Nah, maka kita arahkan ya ambil aja yang STAN. Kenapa? Mungkin dari sisi ya dibandingkan dengan 2 abang-abangnya ini, yang 2 ini Ini agak hitung-hitung agak keren ya, Pak? ya apanya? Cara hitung-hitungan kan orang stan. Wah, iyalah ya. sangat apa? Sangat. Dia kebetulan diambil Apa jurusan di ini, Pak? jurusannya di Bea Cukai kan. Nah, dia kan di STAN itu kan ada akuntan, ada Bea Cukai.
ini Beliau yang bea cukainya ambil. ini yang favorit. Yang bea cukai favorit Iya, ya. favorit. Nah, walaupun ada jurusannya, tapi bea cukai itu kalau di stand tuh yang Iya. favorit. Mata tidak hanya dengan alat scan nih Pak, mata juga bisa scan. Ah, Karena barang masuk ini. nah, ini yang kita ingatkan. Yang tadi dua ini kan. Kalau jangan macam-macam. Iya, jangan macam-macam ya. Karena godaan namanya godaan. Iya. Nah, nanti alhamdulillah jadi. Oke, Pak. Nah ini yang nomor 2, nomor 3 kan. Nah, yang terakhir. Ini yang beda. Ini kita kan namanya kita tadi kan salah satu kebahagiaan itu kan punya anak. Iya, Saleh. iya. Saleh dan Saleh. Karena udah 3 nih, kita berpikir bagaimana punya anak perempuan. Oh, gitu. Nah, Iya, kan apalagi di minum kapau ya. Hmm. Nah, kalau kita tidak punya anak perempuan, ya rasanya gimana? Iya. Nah, jadi sudah konsultasi dengan dokter segala macam yang Ahlinya? ya. Tapi mungkin belum Rezeki ya? rezeki. Nah, ketika lahir kita kasih nama saya suka dengan pemimpin. Heeh. Jadi namanya Emir Fatoni Egypt. Emir Fatoni Egypt. Egypt ya. Artinya apa, Pak? Nah, artinya Emir adalah pemimpin, Oke. raja. Oke. Fatoni cerdas, Cerdas. salah satu sifat Nabi Muhammad. Fatonah nih. Tanah. Iya. Dan yang ketiga Egypt. Egypt ini adalah luar biasa. Sama aja kayak ajaib nih. Ajaib. Memang ajaib. Coba dihaluskan dikit. Kalau ajaib ketahuan benar ya kayak ini Egypt ini apa nih ya? Jadi sama dengan yang lain-lain itu memang kita ulas sedikit supaya nggak terasa apa aja. Jadi jadi kasih nama siapa namanya agak dihaluskan lah. Iya. Jadi beliau ini Sema nih. Seni nama. Seni Nama ya, keren. Iya. Tapi emang ajaibnya di mana sih, Pak? Banyak kecepatan. Banyak ya. Alhamdulillah. Kami juga nggak menyangka dia bisa lulus di UNAN. Ya dibandingkan dengan abang-abang, kalau yang 3 ke depan tingkat kecerdasannya kita lihat kalau istilahnya casnya agak cepat. Tapi kalau yang bontot ini yang kecil ini agak lama loading. Lola. Lola. Iya. Lambat loading. Lambat loading. Loading lama ya. Iya. Lola loading lama. Iya. Jadi tahu-tahu ketika dia mau kuliah lulus di UNAN. Nah, alhamdulillah kita bilang. Nah, jadi mungkin yang tadi banyak keajaiban. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya lah. Iya. Kalau yang 3, alhamdulillah sudah banyak bermanfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan yang keempat mungkin banyak keajaiban. Kalau ya itu keberuntungan nomor 3 kan. Iya. Berarti kalau minta doa kayak yang terakhir nih. Walaupun Ustadz yang pertama, minta doa kayak ajaib. Benar. Iya. Tapi Pak gini, ini luar biasa nih inspirasi keluarga. Tadi Bapak nulis tentang keluarga. Poin pertama dalam hal Islam itu nama. Ya. Cari dan berilah nama yang baik. Ya. Apalagi Pak dia yang ini ya. Jadi kalau anak ya, yang kedua wa adabi. Wa adabi. Adab. Berikan, didik dia. Oke, didik ya. Didik. Jadi fungsi orang tua itu adalah bukan mengajar. Silakan Pak sambil mendidik. ini Sambil minum ya? Ya, sambil minum Pak. Jadi ini yang merisaukan kita sekarang. Oke. Kenapa orang tua lebih berpikir sekarang kepada materialisnya. Oke. Kalau anaknya mau kuliah dikursuskan ke sana ke sini biaya mahal. Kadang-kadang Al-Qur'annya nggak beres. Iya. Salatnya nggak beres. Rumahnya, ya, akhlaknya juga nggak beres. Nah ini fungsi orang tua kata Rasulullah wadabi, mendidik. Mendidik kan berbeda dengan mengajar. Nah
tentu ruang lingkup pendidikan ini kan tidak hanya di rumah. Nah, makanya ada ruang-ruang yang lain. Termasuk di masyarakat kan, Pak Di ya? masyarakat. Ah. Nah, mungkin di lingkungannya, termasuk di kampus kan gitu. Nah, ini itu yang kedua. Yang ketiga, wa alla yarzuquhu illa thayyiban. Oh. Yang ketiga, Rezeki yang baik. rezeki yang baik. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya halalan thayyiban. Halal thayyibah. Oke. Nah, itu yang sebagai Imo tadi itu, beri anak, jangan kasih anak dari rezeki yang tidak jelas. Nah, halalan thayyibah. Jadi kalau kita kasih dia makanan yang baik, insya Allah akan menggerakkan semua ruang-ruang yang ada dalam dirinya. Tidak hanya mungkin aliran-aliran darahnya, mungkin cara berpikir dan lain-lain. Yang keempat, nah ini. Nah, apa nih, Pak? Kita jadi debar-debar nih. Iya. Kaget kita. Apa nih, Pak nih? Nah, kata Rasulullah, wa ayyuzawwijahu iza adraka. Dia anak ini jangan tidak diperhatikan kebutuhan nafsunya. Ketika dia sudah adraka kalau bahasa memungkinkan Untuk nikah? sudah nikahkan. Jadi nah ini mungkin ya karena kita di Kementerian Agama tentu arahnya bagaimana pernikahan mungkin bagi anak-anak yang kita giring itu pertama carilah pasangan yang baik-baik. Kan ada 6 kriteria keluarga sakinah kalau menurut versi kami. Kami sudah di buku itu. Udah di buku ya, Pak? Nah, 6 itu. Pertama, punya pasangan yang baik. Punya pasangan baik. Oke. Nah, dan kita ketika yang sudah punya ada Calon? pasangan dan lain-lain, atau sebelum pilihlah calon-calon itu ada kriteria minimal 3. Minimal 3. 3. Satu. Kalau bahasa agamanya sarratska iza absarta. Menyenangkan Oh, senang dipandang ya. Senang dicali ya. Iya, tak berkedip mata memandang. Tak bergemik. Oke. Jadi karena mata itu kan membawa ke hati. Nah, jadi kalau kita sudah senang, walaupun apapun rintangan kan bisa. Nah, itu kan udah Rasulullah. Iya, betul, Pak. Atau yang kedua, Bukan glowing ya. bukan lah. Ini untuk perempuan nih, Itu jangan perempuan. salah. Cantik itu bukan cantik dalam artian kulit, Iya. tapi senang mata memandang, Pak ya. Yang Ini cantik itu kan bisa dibikin. iya, cantik bisa dibikin, apalagi kalau soal kulit bisa di ini kan, Pak ya. Ya sekarang kulit bisa. Tapi rumusnya adalah senang mata memandang. Senang mata. Untuk Ada senang. orang yang cantik tapi enggak senang. Kita nunggu pernyataan itu. Ini pesan buat perempuan nih. Oke, Pak. Atau sebaliknya Iya, laki-laki. banyak yang ganteng. Oh, benar ya. Tapi kan enggak senang, enggak senang. Enggak senang ya. Ya, banyak orang ganteng. Iya. Kalau di setuju enggak? Kan dia bilang ini itu ganteng. Kelakuannya aja enggak beres. Nah, kan Ini buat para pasangan ya. ini bagi yang mudah-mudahan. Iya, udah. Ini yang Gen Z. Gen Z. Iya. Gen Z ya. Oke, Pak. Oke. Senang mata memandang. Kedua apa nih, Pak? Yang kedua ata'atka iza amarta. Ini walaupun arahnya kepada perempuan. Jadi kan arahnya laki-laki. Laki-laki itu rijal qawwamuna 'alan nisa. Oke. Jadi ketika laki-laki memilih pasangan. Yang kedua, tengoklah orang-orang yang patuh. Orang yang taat. Nah, ini kan maknanya sangat dalam. Sebaliknya juga demikian. Kalau kita memilih laki-laki yang bagi yang remaja-remaja, kalau patuh di sisi yang perempuan, kalau ke laki-lakinya yang perhatian. Oh, yang perhatian. Ya, Humaira. Ini kadang-kadang bawa anak orang disuruh orang bayar. Sudahlah nggak pandai memuji, tidak pandai pula berterima kasih.
Dibawa na orang. Ay, Minta mana dibawa, orang? dibayarnya naga di seorang berapa ya? Nang kelamak dia. Ayo, Awak campak lagi sini. Oke. Nah, ini. Allah Jadi Akbar. dalam Islam itu namanya mafhum mukhalafah. Mahfud mukhalafah ya. Nah, Oke. ya, jadi ada pemahaman di balik itu. Hmm. Mungkin disebutkan ini tapi maksudnya di sisi yang lain ada. Iya. Nah, yang ketiga, hafizatka fi malika wa nafsiha in ghibta minha. Hah? Kalau bahasa kitanya, orang yang bisa dipercaya. Ya, untuk memelihara dirinya. Baik ketika bersama, apalagi ketika tidak bersama pasangan. Nah, ini yang banyak hari ini. Oke. Reuni. Reuni. Ya, akhirnya CLB. CLB. Benar. CLB, reunian, kadang sampai malam-malam. Iya. Nah, alhamdulillah ibunya di rumah itu Iya. mungkin dia nggak suka itu, mungkin karena mungkin asik dengan anak-anak. Iya. Nah, salah satu dia kadang-kadang bertanya juga ketika kami turun ke lapangan. Ibu kok tamat situ tapi kok nggak suka kumpul-kumpul segala macam. Tanyalah aja lah sama ibu. Iya. Nah, jadi 3 ini bagi orang-orang yang mau memilih pasangan. Tapi sebelumnya Pak, Bapak tahu kenapa Ibu nggak mau ngumpul Pak? Yang pertama kan karena bapaknya kan. Karena cinta pertama yang Bapak. Itu makanya. Iya makanya itu ya. Jadi buat apa orang yang dirindukannya yang didapatkannya? Iya benar-benar begitu. Aduh. Iya. Kadang-kadang sudah. Mungkin lah. Iya ya. Tapi nggak mau. Iya. Katanya nanti tergoda. Orang yang tergoda. Aduh. Kalau orang yang tergoda apa ya udah. Apa ya? Iya. Kan sebelum pergi juga Pak. Andai kata Ibu pergi, Bapak kan juga cemas tadi. Iya jelas cemas. Cemas ya. Apalagi dulu-dulu. Iya. Oke. Iya. Ini tadi di nomor berapa kita nih Pak? Di keluarga yang syarat keluarga yang berapa tadi? Yang tadi pertama Pilih nama yang baik, kemudian pasangan yang baik. pasangan yang baik tadi kan. Yang pertama, bro. Ini kan pasangan tadi. Oke. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau mau keluarga itu bahagia atau sakinah dalam apa? Harus memilih pasangan yang baik. Itu yang kita bahas tadi. Iya, pasangan yang baik ya. Nah, yang kedua harus nikahnya sah. Oh, nikahnya saya. Sekarang kan banyak nikah-nikahan. Kayak lagu. Nikah. Neng, ayo kita pacaran. Oh, nikah-nikahan. Nikah-nikahan. Bukan apa-apa. Ini lagu lama kali. Lama ini. Nah, Aduh, sampai sekeringatan. Iya. Aduh. Iya. jadi orang yang nikah di luar ketentuan, apalagi kita bernegara. Di luar ketentuan negara ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir, cukup dengan agama saja. Kalau agama mungkin ada bahasa nikah. Kalau kami kan banyak istilah nikah. Karena ini memang dokternya kami ini. Dokternya nikah, pernikahan ini. Mau nikah di bawah tangan. Tanya beliau kan. Iya. Mau nikah sambil lari. Nggak ada namanya nikah bawah tangan. Nikah bawah tangan. Nah, berarti ada di atas tangan. Ya. Kalau yang di atas tangan ini kan yang pakai ini. Yang Pak. pakai ini. Ditulis ada tanda tangan. Kemudian diperiksa, baru tanda tangan. Baru tanda tangan. Tapi kalau bawah tangan kan nggak ada tangan-tangan. Iya, ini yang terinspirasi dari teknik jual beli Jawi. Oh, yang ala-lama. Main rosok. Iya benar. Main rosok. Iya. Rosok. Nah, kemudian nikah lari. Ini yang bayar nih. Gimana mau nikah lari? Nikah sambil lari. Nah, maksudnya begini. Mungkin nggak setuju keluarga, dia nikah keluar, nikah lari namanya. Nikah lari apa ya? Kemudian nikah liar.
Oh, nikah liar juga ada. Oh, ada kayak kuda. Susu kuda liar. Oh iya iya. Ada susu kuda liar. Oh, iya benar ya. Oke ini- oke. Nikah liar. Nikahnya nikah liar. Ada nikah siri. Oh, Tapi yang benar itu nikah yang mana? Nikah yang sah secara agama dan tercatat di negara. Kalau ya kita kan sudah kita memang ini tugas kita selama ini. Mulai dari kepala KUA. Saya 8 tahun membawahi kepala seksi Urais kalau dulu namanya. Iya benar Sekarang Pak. Bimas namanya. Bimas ya. Kalau dulu Urais urusan agama Islam. Membawahi kepala KUA. Nah, sehingga ketika saya Pak Aristo jadi bupati, kami ada program keluarga sakinah namanya. Karena melihat fenomena yang ada di lapangan itu tidak sedikit nikah-nikah yang tadi itu. Nikah-nikahan. Nikah lagu tadi. Nah, kita lihat 80-90% nikahnya tidak sah. Kalau secara negara jelas Iya iya. 100% malah. Tapi tidak hanya tidak sah dari sisi negara, di sisi agamanya juga tidak sah. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya ketika dia nikah liar, Oh, nikah iya. lari, nikah bawah tangan itu kan nggak melalui prosedur itu. Iya. Apalagi yang perempuan kan. Kadang istri orang nikahkan juga. Gimana, Pak? Istri orang. Dia masih dalam posisi Dia istri masih orang. ikatan dengan orang lain. Hah? Nikah pula dengan orang lain. Orang lain. Itu yang nikah-nikahan tadi. Oh, itu yang nikah-nikahan. Kata dia nikah tuh. Katanya nikah. Apalagi siapa walinya? Wali-walian juga. Sudahlah nikah-nikahan, Ya, wali-walian gitu ya. wali-walian juga. Nah, ini ada yang aneh. Ketika Iya, iya, dia iya, iya. Walinya ini waliullah malah. Pakai stempel juga, stempelnya Allah. Memang ada waliullah katanya, Pak. Aduh, tapi yang mau dibawa orang-orang bodoh. Oh iya iya. Itu bayar kan, Pak? Hah? Kalau nggak bayar, Mana mau dia? Jadi selalu ada project Iya. di setiap kesempatan, termasuk project pernikahan ya. pernikahan. Jadi setelah kita lihat, kok mau? Padahal dia nggak tahu dasar pendidikan juga nggak jelas. Tapi ada agen-agennya. Nah, ini agen nih yang berbayar. Hari ini kan yang agen, masalahnya agen. Kalau di akhir-akhir ini kan Iya, tim iya. sukses. Iya iya. Yang beruntung gara-gara tim sukses. Agen ini. Iya 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 iya. Agen ini menentukan ya. Menentukan. Alah, marketingnya di agen ya. Marketing di agen. Aduh. Jadi kalau yang punya legal ilegal lah ya. Iya, Kalau iya. legalnya maksudnya kan dia punya stempel pula. Stempel ya. Tapi yang jelas dia enggak Iya, iya, iya. ada legal. Jadi Legal secara bergana-negara nggak ada. enggak legal menurut dia aja kan. Beli ya, tapi pakai stempel pakai katanya ya. Stempel. Jadi kadang-kadang kalau ada yang ditanya di kampung di mana-mana, kami sudah nikah. Gitu. Kan kasihan kita itu. Mungkin sampai 5 anak. Tapi ini dirugikan sebenarnya memang pihak perempuan ya kan, Pak? Hah? Pihak perempuan sangat, kalau secara hitungan-hitungan dunia yang dirugikan pihak perempuan ini kan. Sebenarnya sama saja. Sama, Pak. Tidak ada yang rugi itu yang satu. Pembeli penjual sama saja. Oh, iya sama ya. Sama. Oh iya iya. Kalau sama-sama beruntung, Iya iya. sama-sama rugi. Iya benar ya. Nggak ada yang satu. Oh, nggak ada yang satu menukar ya. namanya. Namanya sama-sama kan? Sama. Nah, ini Pak Zul ini marah nanti perempuan. Oh iya iya. Kami salah. Iya, Kita harus netral kan. Iya iya netral ya betul ya. Iya iya. Nah, di mana di sisi apanya dia akan terlihat. Memang sudah apa ya? Sudah beliau ini memang pintar melihat berbagai sisi ini. Oke betul Pak. Iya. Jadi itu. Jadi untuk agar sakinah mawaddah itu ya, Iya. sakinah mawaddah itu memang memperhatikan keluarga titik terpenting nih Pak. Jelas. Saya ingat kalau di agam itu agama Madani kan. Gimana? Kita Madinah kan. Kita penggagas Madani. Hah? Saya termasuk Oh iya iya. Oh dulu ini juga ya Pak ya? penggagas Madani kita. Kan Pak era Pak Risto, saya di Kemenak.
Oh iya benar Jadi ya. dapurnya Madani itu di Kementerian Agama. Ini soal keluarga penting banget ya. Nah, apalagi keluarga. Memang bahwa ya agama Madani itu memang kami yang buat konsep-konsep. Kalau di keagamaannya begini baru dimusyawarahkan dulu kan. Jadi saya termasuk penggagas bersama-sama dengan tim lain tentang agama Madani itu. Lanjut nih Pak, ini seru nih soal keluarga kan seru banget nih kan. Nah, oke, yang kedua. Itu yang kedua tuh kan. Oh, baru yang kedua nih. Nih, kalau mau lihat buku nanti, cuma buku ini saya buat sederhana kemarin. Sederhana ya. Karena judulnya Pedoman Praktis. Perumahan praktis. Pedoman Praktis. Pedoman praktis. Ada Oke. pedoman praktis tentang keluarga bahagia sejahtera namanya. Kalau dalam keluarga sakinah, pedoman praktis zakat yang tadi kan. Oh, zakat, ini kan terkait ya. dengan Pak. Ya, Ya. ini Aspen Pak, Ansarullah Peduli Negeri nih. Pak. Oh, Ansarullah. Ini sudah resmi, lembaga kita sudah resmi negara Oh, nih Pak. Ansarullah. Peduli Negeri. Benar nih? Benar Pak. Nggak ada ujungnya. Enggak ada ujungnya. Nanti kan kalau saya kan sering singkat-singkatan. Oh, iya, CLBK Pak. tadi kan. Dia memang dispendek Aspen. Oh, Aspen. Ya. Kan Aspen Iya. atau Ansarullah itu Peduli Negeri Pak gitu. Ada anak namanya. Nah Kan saya itu ada. ini karena kayak tadi kata Bapak kan. Jadi ini orang bertanya dulu juga ini Ansarullah ini siapa nih? Nah, iya, iya. Ada pula dikaitkan kan nanti kita bilang nama anak kedua itu namanya Abdul. Kan benar. Mungkin karena baca buku Bapak kali ya. Beri nama yang baik. Inspirasinya dari Hamka nih, Pak. Hamka ya? Jadi kayak tadi, maka nama anak tuh nama Abdul Karim, Karim. Ansarullah. Maka disebut dengan Ansarullah. Ini kita ambil pendekan. Ya, kalau gubernur kita Mahyadi Ansarullah. Orang kita pintar juga nih Pak. Supaya didukung oleh Buya. Kasih Ansarullah. Buya aja belum tahu deh, Pak. Nanti kalau ketemu Buya. Oh, ini ada nih namanya Ansarullah juga gitu ya. Ansarullah juga. Dulu Pak Wali Kota ketika datang nanya juga beliau, Apa ini apa hubungan dengan Buya Mahyeldi? Oh, tanya ya. Iya, ini nama anak Pak begitu. Oh, gitu. Bukan kena jenggot. Besok kayak suku jenggot lah. Aduh keren deh. Aduh, itu the laptop Pak. Kembali ke laptop. Iya. Oke, berarti ini kalau disampaikan panjang nih. Kira-kira panjang banget nih. Tapi kita ini loh Pak, kayaknya nggak cukup satu kali. Kita ambil bagian posisi ini yang tadi tentang keluarga kan Pak. Ya, kita mulai masuk kekhawatiran nih. Ya, benar. Kekhawatiran terhadap keluarga hari ini Ya. dalam pandangan Bapak sebagai seorang tokoh terhadap generasi nih. Seperti apa sih Pak? Nah, inilah yang mengkhawatirkan kita, apalagi akhir-akhir ini. Saya kan baru non aktif di DPRD baru tanggal 28 kemarin. Nah, ketika muncul kasus kekinian, kalau di Sumbar itu ada 3 kasus dalam keluarga yang parah hari ini. 3 ya? 3. Tapi banyak di samping yang lain ya. Iya. Yang pertama ini yang tren hari ini, LGBT. ya. Nah, ini kita hebat ini. Kenapa hebat Pak? Kenapa nggak hebat? Di Indonesia nomor 5. Juara 5. Juara kita nih. Astagfirullah. Iya. Juara 5. Juara 5 Indonesia. Dari 30 provinsi ini 39. Ini Berapa? kan kita adat bahasa di syarat-syarat bahasa di kitabullah Pak. Ya, Tapi juara 5 ya. juara 5. Di negeri yang itu juara 5. Apalagi di negeri yang entah berantah. Iya ya. Cuma mungkin tidak. Ini karena disurvei, ini bisa jadi juara, ini karena serius surveinya atau gimana nih Pak? Kalau nggak serius nggak disampaikan di media. Oh gitu ya. Kan jelas itu pakai data, nggak mungkin nggak pakai data. Sekarang kita kan pakai data, fakta dan data.
Walaupun hati saya kurang nerima sih kalau juara Enak 5. aja. Iya kan Ya, kayak kalau, gini. ya mungkin karena Pak Zul nggak memiliki data. Oh iya, kita bicara dengan orang punya data. Benar. Ini kita akuratkan nih karena orang nggak mungkin. Nih beliau ini duduk memang di bagian data sahabat ya. Oke, sip. Oke Pak, sip. Jadi itu satu. Sehingga akhir-akhir ini saya kan tempat pesantren tadi. Saya di Kemenak. Ya. Saya juga anggota DPRD kemarin. Nah orang bertanya, ini bukan menang di Buya. Saya kan panggil di Buya nih, Iya. di luar kan. Sama di dalam ya juga Pak. Saya kelupaan tadi. Ada sahabat Buya kalau nggak salah nih ya. Iya. Oke, sip. Padahal kan saya juga rasanya berat juga Buya aja. Iya. Tapi karena orang senang ya. Ala patut tiba punya. Ya. Nah, apalagi dengan kasus terakhir ini mencuat, kan kita tahu. Bisa sama kedengaran. Bisa sama kedengaran, bau sama kelampauan. Sehingga aneh bagaimana nih Pak mantan kepala Kemenak? Bagaimana nih Bu ya? Nah, akhirnya kita sampaikan kepada kawan-kawan khususnya di pesantren. Nah, ini kalau api lah digonjong ini. Api lah digonjong. Nah, kenapa? Nah, mungkin inilah kelingahan masa lalu. Tapi ini untuk diketahui ya, di Sumatera Barat ini di program ini, hati-hati. Oh, ini program. Di program, pakai biaya besar. Sasarannya ya pertama tokoh-tokoh, apalagi pendidikan kan kita sering betul. Karena sumber terkenal dengan tokoh ketokohan yang menggerakkan ya. Iya, akhirnya di program. Iya. Jadi sasaran targetnya tentu Sumatera Barat. Iya. Apalagi apa BSSP. Oh iya. Nah. Ini kita belum bicara itu ya SBK tadi ya. Iya. Itu maka saya tulis deh. Adat dosa disyarat kepemimpinan BSPK buku terakhir itu. Nah, jadi itu. Aduh. Waktu saya maaf ya, bukan ini kena. Waktu kita mau berangkat haji kemarin, hati ini nggak senang. Di samping mungkin ini kan kasus yang terakhir, tapi sebelum ini kan ada musibah besar di Sumatera Barat. Bencana alam maksudnya? Bencana alam. Oke. Kalau kajian-kajian dari sisi agama kami ya, kalau dalam bahasa agamanya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi saya juga di mana-mana kita sampaikan, kok batu sebesar-besar hampir sebesar rumah kok dengan mudah kayak kapas saja. Kan nggak masuk di luar Rika kan. Nah, kejadian mungkin di Lembah Anai ya, sehingga memutuskan jalan, kemudian tersangka, kemudian diagam kita ini. Nah, ini kenapa salah satu kejadian. Nah, ini itu makanya muncul kasus terakhir ini. Kalau selama ini kan kita menganggap yang LGBT tadi itu kan orang-orang yang luar. Ya, orang-orang yang ya gimana itu? Mungkin nggak punya pemahaman agama, rumah tangga yang broken, macam-macam lah. Tapi dengan munculnya kasus terakhir, aduh, inilah mungkin jangankan orang umum, orang yang di sana diharapkan menjadi sumber keagamaan. Nah ini, ya saya merasa, kalau dikait-kaitkan ngeri kita. Apalagi dengan informasi dari geologi ya. Iya. Dengan patahan lempengan ini ya Pak ya. Jadi akan ada gempa besar katanya. Akan ada gempa besar. Jadi runut-runut itu terlihat ya mungkin yang tadi karena udah tangan manusia ya. Waduh. Almarhum Pak mantan wakil gubernur yang dulu. Zainal Bakar? Bukan yang Pak wakil siapa nih? Oh iya. Pak Ridwan Pino. Oke. Belum almarhum Pak? Udah almarhum kan? Oh, Pak
Pak Irwan Prayitno masih ada kan? Enggak, wakil beliau. Oh, wakil. Oh, nih. Masa Pak Ya yang pesisir kan Pak, iya, pesisir Pak. ya. Kok lupa kita ya. Ini jadi saya masih aktif sebagai kepala Kemenak Pekumbu. Kami dikumpulkan seluruh Sumatera Barat, kepala Kemenak Kabupaten Kota, tambah Bupati Wali Kota, Pak Nasul Abid. Oh, ini Surabaya betul. Jadi salah satu ketika itu 2015 itu ada berita di media baru komunitas mereka ini di Sumatera Barat sekitar 12.000. Kemarin 2023 jadi 20.000. Itu Waduh. nah 12.000 ke 20.000 itu berapa persen peningkatannya? Hampir 40%. nah itu yang jadi kalau begini nih Sumatera Barat tinggal menunggu waktu kayak Nabi Lut aja kan. Iya. Pepatah orang tua Pak, cepat dipapek rampang aleh, jalan dia seorang lalu. Nah betul. Jadi ini tapi alhamdulillah kemarin kita juga diskusi dengan tokoh-tokoh di pesantren. Saya sudah bilang ada berapa poin yang kita berikan masukan karena murid itu kan 2.000, contoh di Parabe ada 2.000. Can ada 1.000, yang lain 600, kan susah mengontrol itu. Nah mungkin pertama ada keterbukaan informasi. Jadi saya sudah sampaikan di pesantren itu ada online lah semacam online. Jadi kalau ada keluhan mungkin orang tua cepat ya komunikasi melalui online itu. Yang kedua di jajaran pendidikan itu guru pegawai jangan menutupi yang ketika ada suatu yang dipintes sebelum anyek kan? Dipintes Sebelum anyek. ya. Yang ketiga kita sampaikan hubungan antar orang tua, kalau ini kan komite Ya. jadi harus dikuatkan Ya. jadi peran-peran itu ya kita, tapi alhamdulillah kawan-kawan di pesantren sudah menindaklanjuti ya. Saya bilang ini saya malu ini. Saya kemarin ketika di provinsi tanya seperti itu juga di ini masih seperti itu. Nah itu satu. Yang kedua untuk menghancurkan keluarga tadi. Keluarga ya? Kan tadi moral itu tadi. Yang kedua ini menghancurkan otak manusia, sumber kecerdasan. Narkoba kan. Narkoba ya. Kita tahu kan Sumatera Barat. Oh iya. Nah, kalau sudah hilang di negeri ini orang-orang cerdas, otaknya udah nggak berfungsi lagi. Otak kritis. Jangan ke otak kritis saja, otak ilmiahnya. Kalau kritis itu sakarat nih. Otak ilmiah, oke. Ya. Jadi pertama dihancurkan pakai LGBT, Iya. kedua bahaya tentang yang dikhawatirkan tentang narkoba Pak ya. Narkoba. Oke. Nah, ini kan kita udah tahu ini. Padahal dalam Islam ini itu rijisun min amali syaitan. Adzlamu ya. Mungkin menggiurkan. Apalagi tapi yang kasihan saya kalau bahasa sekarangnya yang kurir-kurir itu kan. Iya. Yang kurir. Silakan dulu Pak. Yang kurir-kurir itu kan yang ditangkap kurir. Yang bandarnya kan Itu kita tak sata gitu. Iya. Tapi yang menghancurkan siapa? Dari kalangan, apalagi yang kalangan pemimpin-pemimpin ke depan. Ini yang kita kasihan gitu. Jadi kalau orang tua atau keluarga sering melepaskan diri dari ini, ya. Nah, siapa yang dapat bagi mereka itu biasanya orang-orang yang kelas bawah ya? Bukan kelas, banyak yang kelas atas. Banyak yang kelas bawah gimana mau membeli. Oh iya. Kelasnya menengah ke atas. Menengah ke atas ya. Sasarannya kan itu. Kalau kelas menengah ke atas itu kan orang-orang pintar. Kalau kita ada habis, selesai negeri ini. Yes, habis negeri ini ya. Yang ketiga, kehancuran rumah tangga. Tiga nih Pak ya, kehancuran rumah tangga ya. Sehingga di kasus pengadilan agama itu di Sumatera Barat
20% dari dibandingkan dengan peristiwa tahun itu, 20% terjadi perceraian karena salah satunya CLBK. Ini bukan narkoba ya? Oh, bukan. Narkoba rumah tangga ini CLBK. CLBK, reunian apa segala macam itu. Aduh. Ada apalagi dengan ini media-media ini. Aduh, ini tiga penting terhadap keluarga ya. Nah, jadi ini yang menghancurkan. Jadi agarlah keluarga kita pelihara dari ini. Tapi kita kalau berdoakan terakhir. Oke, udah terakhir ya. Di upaya bagaimana itu enggak terjadi lah sama-sama keluarga kita. Waduh, ini mestinya memang sumber ilmu. Kayaknya nggak cukup sekali deh, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Mungkin untuk bagian kayak ini kayaknya udah luar biasa nih. Tapi kita minta Nggak biasa lah kan. nanti kita minta yang berbeda lah dengan kondisi yang berbeda nanti ya. Tapi mungkin Pak, ini luar biasa ini Pak Buya. Ya. Kita sebut juga Pak Buya karena kita lupa Jangan, ya. Bapak Buya. Kenapa kita Pak Buya? Tadi awalnya panggil Paknya, mestinya Buya ya. Terlalu banyak gelarnya. Oh, terlalu banyak. Baik, Pak Buya. Baik Ustadz, mungkin sampai di sini dulu mungkin ini. Tapi satu kata untuk anak negeri kita ini. Ya, sederhana saja. Jadilah Anda orang yang bermanfaat orang lain. Waduh, siap. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Baik, sama semuanya cukup luar biasa dengan beliau, banyak hal yang tentu kita gali. Kita tunggu episode yang kedua nih karena beliau adalah penggerak zakat dan juga nanti tentang SBK ya. Iya. Ini nanti kita di bagian SBK ya Pak ya. Tahap kedua kita tunggu nih. Untuk hari ini, untuk sesi ini kita sampai di sini dulu sahabat. Akhirnya saya Zulfahmi Adi Dan saya Ashraf Aber mengucapkan terima kasih. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.